Whoa, 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 whoa. I wanna fly, baby, fly with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke lab 39 yaitu Extended Access List. Jadi kan kalau sebelumnya itu standar access list, sekarang kita Extended Access List. Jadi hal yang perlu diperhatikan pada extended itu ada yang pertama ada port dan yang kedua ada operator. Jadi kalau misalnya untuk konfigurasi Extended Access List itu kalian harus memperhatikan yang namanya yang pertama itu ada port. Nah, kenapa kalian harus memperhatikan port? Selain memperhatikan, kalian juga harus menghafal port-port yang ada. Nah, kenapa hal ini dilakukan? Hal ini dilakukan karena kalau misalnya kalian ingin memblok salah satu port, itu biar kalian nggak salah. Karena kalau salah itu bisa berakibat sangat fatal. Terus habis itu, selain itu juga agar kalian tuh bisa tahu gitu kalau misalkan mau ngeblok apa port apa, kalian masukinnya port apa aja. Terus habis itu di sini ada 3 macam port. Yang pertama itu ada port ICMP. Nah, port ICMP ini yang pertama itu ada itu apa namanya, ping. Jadi biasanya ICMP ini digunakan untuk nge-ping sama traceroute. Nah, yang kedua itu ada UDP. UDP itu contohnya ada port DNS, terus port TFTP, port DHCP, port NNTP. Itu masing-masing udah ada portnya. Terus untuk TCP sendiri, HTTP itu portnya 80, terus HTTPS portnya 443, terus Telnet 23, FTP itu 21, sama SMTP itu 25. Nah, sebenarnya port itu masih banyak lagi, cuman saya akan membahas yang ini aja. Nah, terus TCP itu ada HTTP sama HTTPS kan. HTTP sama HTTPS itu bedanya tuh cuman di S-nya aja. Kalau misalnya HTTP itu kan nggak ada S-nya, berarti dia nggak secure. Sedangkan kalau HTTPS itu kan dia ada S-nya, berarti secure atau aman. Berarti cuman kayak gitu aja bedanya. Dan port yang paling sering digunakan itu adalah port yang TCP sama UDP. Setelah itu, selain kalian harus memperhatikan port, operator juga penting untuk diperhatikan karena si access list ini memakai port yang berbeda-beda gitu. Dan port di access list ini digunakan pada saat terakhir. Misalnya di sini ada yang namanya operator EQ atau equal to, terus NEQ sama dengan not equal to, terus LT less than, terus GT itu greater than. Kalau EQ itu equal to artinya dia sama dengan, kemudian NEQ itu sama dengan not equal to atau tidak sama dengan, kemudian ada LT itu less than itu kayak kurang dari, terus kalau misalnya GT itu greater than. Nah, di konfigurasi extended kali ini saya akan memakai yang EQ aja, yang equal to atau sama dengan. Dan langsung aja ini topologinya masih sama kayak yang kemarin-kemarinnya sebelumnya, tapi ini di sini PC 3-nya nggak ada, saya hapus karena saya membutuhkan 2 PC saja. Di sini simulasinya PC 1 tidak bisa ngeping ke server dan router, sedangkan PC 2 bisa ngeping ke server dan router. Nah, yang pertama kita tentu aja kita nge-reload. Ya, kita reload dulu. Terus kita pakai config-an yang kemarin, berarti copy flash run ipconf. Dah. Setelah itu kita coba show IP int brief.
masih ada, masih sama. Kemudian langsung aja kita nyalain interface-nya. Ya, kalau misalnya udah, yang pertama itu kita daftarkan IP yang mau di-deny dan mana yang mau di-deny dan mana yang mau di-permit. Jadi kan yang di sini yang kita di-deny kan berarti kan PC 1 dan yang di permit itu kan PC 2. Berarti access list 100. Oh ya, karena di sini kita pakai extended. Jadi extended itu kan range-nya dari 100 sampai 199. Jadi kita pakai yang 100. Habis itu kita deny. Yang kita deny itu kan yang ini kan, yang PC 1 berarti yang 1.2. Deny ICMP karena di sini kita pakai protokol ICMP. Terus habis itu hostnya 192.168.1.2. Setelah itu, kalau salah saya belum ini. Oke, di iniin. Kalau misalnya udah, terus ini nih. Ini kenapa ICMP? Ini karena dia tuh menggunakan protokol gitu. Nah, tapi kalau misalnya mau menggunakan port, berarti dia tuh pakai equals EQ gitu yang tadi kayak tadi. Terus habis itu, dan kalau misalnya ini di sini tadi saya kelupaan, ini tujuannya kan dia kan sini kan nggak ada tujuannya, maksudnya nggak ini kemana, jadi di iniin aja, maksudnya biar tujuannya destinationnya kan bisa ke server atau ke router, jadi kayak bisa kedua-duanya gitu, jadi kayak terserah, nggak jelas tujuannya, biar bisa kedua-duanya. Jadi kita iniin aja destinationnya. Terus tapi kalau misalnya tujuannya jelas atau gimana ya, terus kalian tulis aja misalnya tujuannya di IP address 1.3 gitu. Terus habis itu ya udah kalian tulis aja host 192.168.1.2, terus host 192.168.1.3. Kalau di sini kan tujuannya ada 2, jadi kita pakai yang ini. Kalau misalnya udah, berarti kita kalau kayak gini dia nggak bisa ngakses kemana-mana kecuali ke server kan. Jadi langsung kita, ini baru deny, sekarang kita akses yang kita permit, access list 100, permit, terus IP any, karena kan kita permit semuanya kan IP ini. Terus karena mau diblok dua-duanya, maka karena kan ini pengen di sini kan nih tidak bisa ping kedua-duanya, berarti kan kita blok dua-duanya kan, server sama routernya, berarti kita pakai yang in. IP access group IP access group 100 in. Jadi kita masukin interface dulu, habis itu kita IP access group 100 in, karena kita mau tujuannya pengen di blok dua-duanya, maka kita pakai yang in aja. Habis itu kita exit, habis itu kita do sh list access list. Nah di sini permit ini di sini, dan ini berubah jadi extended. Kalau tadi kan standar. Udah kayak gitu, kita terakhir tuh ngeping dari PC 1 ping ke server dulu. Unreachable. Sekarang ping ke routernya. Nah, nggak bisa. Ini telnet. Nih,
ping 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 ping. Nah, unreachable juga. Sekarang kita ke PC 2. Kita ping server. Di sini bisa ya. Nah, dia bisa reply. Sekarang kita ke routernya. Dia reply juga. Nah, itu dia lab 39. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, whoa, 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 whoa. I wanna fly, baby, fly with you.